Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Praktek Nahwu Sorob Dasar Quran Surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam surat Al-Jumu'ah kita coba untuk bedah pertama secara terjemah ya, secara singkat kita sampaikan ya ayyuhalladzina amanu, ini huruf nida dan munadanya kita terjemahkan wahai orang-orang yang beriman. Berikutnya adalah idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Idza apabila, nudiya ya telah diserukan atau telah dikumandangkan lis-sholati min yaumil jum'ati ya. Jadi di sini terjemahan singkatnya adalah apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan ya. Nudia tentu kita ingat ya, fi'il majhul, madhi majhul, kata kerja yang lampau yang kita terjemahkan telah dikumandangkan. Kemudian fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah Ta'ala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika ya, jika kuntum telah ada kamu, ta'lamun mengetahui. Lalu bagaimana kalau kita bahas secara Nahwu Sorob Dasar ya terkait surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini? Maka setidaknya dari sisi nahwu, kalau kita tilik dari sisi jumlah atau kalimat yang sempurna, maka ini sejatinya kita bisa membayangkan atau membagi dalam konfigurasi 3 bagian sesuai dengan warna-warna yang ada. Di bagian awal yang biru tentu terlihat cukup panjang karena nanti kita akan tahu kenapa yang bagian biru lebih panjang dan yang kuning lebih pendek seperti itu, tetapi sama-sama merupakan jumlah yang mufid ya, istilahnya jumlah yang sempurna yang memiliki makna dan maksud sehingga orang yang mendengarkan bisa memahaminya. Bagaimana pembahasannya masing-masing ya di bagian biru, kuning dan putih ini? Kita mulai dari yang biru ini. Sejatinya yang biru ini terbagi lagi dalam 3 atau 4 pembahasan ya, karena di sini diawali dengan huruf nida dan juga ada munada ya yang dipanggil. Lalu bagaimana 4 pembagian ini? Maka kita bahas yang pertama ada ya ayyuhalladzina amanu ya, ini diawali dengan huruf nida ya, iya ya, yang arti makna adalah wahai ya, sebuah kata seruan yang menjadikan kemudian isim berikutnya kita maknai sebagai munada ya, isim atau kata benda yang dipanggil. Dalam hal ini adalah orang-orang yang beriman ya. Penjelasannya banyak ya di surat Al-Baqarah ya, termasuk tentang surat puasa ya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya, di situ sudah kita bahas ya, Al-Baqarah 183. Silakan direview bagaimana penjelasan lengkapnya. Berikutnya, nah kita masuk nih dalam pembahasan. Inilah kenapa awal ayat ini cukup panjang, karena kita ternyata bertemu di bagian awal ini ada uslub syarat ya, kalimat jika maka yang kemudian kita bagi dalam beberapa bagian. Tentu ada 2 bagian utama ya, ada kalimat syarat dan ada jawab syarat. Nah, di kalimat syaratnya itu terlihat di sini idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati ya. Idza ini merupakan dzaraf, dia punya makna untuk sebagai adat syarat ya, jika ya, atau di sini kan apabila ya, apabila atau jika itu bisa kita maknai sebagai adat syarat ya. Jadi amil-amil yang menjadikan
di sini sebagai adat syarat, sehingga nudia itu merupakan fi'il syarat ya. Jadi karena kalimat syarat itu komponen utamanya kan jelas ada adat syarat, ada fi'il syarat ya secara umum. Ingat, kita sedang berbicara tentang nahwu dasar ya. Kalau yang lebih tinggi lagi nanti kita akan coba belajar bersama. Tapi di sini intinya ada adat syarat, ada fi'il syarat. Berikutnya ini ada syibhul jumlah ya. Sekali lagi ingat, syibhul jumlah tentu dia bukan merupakan kalimat yang utuh, tetapi biasanya ya secara umum ya itu muta'alaq ya. Dia memiliki keterkaitan makna ya. Karena ini lis sholati ya. Biasa kita muta'aliqoni ya, karena ada dua kata yang muta'alaq ya yang memiliki keterkaitan makna. Begitu juga dengan min yaumil jumu'ati ya. Min yaumil jumu'ati itu juga min yaumil itu merupakan susunan jar majrur ya, sehingga min itu harokat di situ sebagai huruf jar. Kemudian yaumi ya, kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia merupakan isim yang majrur diawali dengan min, sebagaimana tadi lis sholati ya, li untuk as-sholati ya, harokat akhirnya juga kasroh. Lalu bagaimana dengan jumu'ati yang kasroh juga, karena dia merupakan mudhofun ilaih dari yaum ya. Hari apa? Hari Jumat ya. Maka di sini awalnya huruf jar, kemudian isim yang majrur karena min, tapi dia juga merupakan mudhof, dan jumu'ati merupakan mudhofun ilaih ya. Kita sudah seringlah membahas ya. Yaumi kenapa harokat kasroh? Karena merupakan isim yang majrur setelah min. Jumu'ati kenapa kasroh? Karena dia merupakan mudhofun ilaih dari yaum ya, yaum itu. Maka di sini kita jelas bahwa coba membahas kalau tadi kita berbicara tentang gambaran umum nahwunya, maka kita berbicara tentang sorofnya ya. Di sini karena kita tahu bahwa nada dalam hal ini nudia itu merupakan fi'il mutasorif ya, yang bisa kita tasrif baik secara istilahi maupun secara lughawi secara full ya. Jadi ada juga nanti kita juga ada pembahasan lain ya yang hanya khusus untuk fi'il tertentu ya. Ternyata di sini dia bisa ditasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu kita paham ya secara umum ya, karena sekali lagi ini hanya dasar saja, sehingga beberapa hal yang utama saja yang kita bahas, meskipun banyak yang lainnya juga, tapi kita setidaknya membahas dari fi'il madhi, kata kerja yang lampau, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung, masdar, kata kerja yang dibendakan, isim fa'il atau pelaku, isim maf'ul yang dikenai pekerjaan, fi'lul amri ya, dia merupakan kata kerja perintah atau permohonan atau doa tergantung konteksnya, dan fi'il nahyi kata kerja larangan. Maka di sini nudia ya yang kita paham sebagai fi'il madhi majhul itu sejatinya dari fi'il madhinya adalah nada ya. Kalau kita sekali lagi kita tasrif, nada yunadi munadatan munadin munadan nadi la tunadi. Lalu bagaimana kita tasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka di sini nada nadaya nadau, nadat nadata nadaina, nadaita nadaituma nadaitum, nadaiti nadaituma nadaitunna, nadaitu nadaina. Ya, itu pembahasan kalau dalam keadaan aktif ya, boleh katakan maklum. Lalu bagaimana menjadi majhul ya? Ini nudia ini awalnya dari nada ya. Nada itu adalah fi'il madhi yang aktif. Nah, sedangkan ini adalah majhul yang pasif. Kita ingat ya, pedomannya adalah dzumma awaluhu ya, dzumma awaluhu didomahkan awalnya, wa kuthira ma qabla akhir, dan dikasrohkan sebelum akhirnya ya. Ini kalau rumus merubah dari pasif dari aktif ke pasif ya, dari aktif ke majhul atau pasif. Maka dzumma awaluhu wa kuthira ma qabla akhir. Maka di sini kita bisa sampaikan ya bagaimana fi'il madhi majhul itu terbentuk ya. Sekali lagi tadi ya kita bahas nada. Maka di sini dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka
Nudia, nudia, nudu, nudiyat, nudiyata, nudina, nudita, nudituma, nuditum, nuditi, nudituma, nuditunna, nuditu, nudina. Maka nudia merupakan fi'il madhi majhul, kata kerja lampau yang pasif ya. Nah, gitu untuk pembahasan tasrifnya ya. Maka di sini kembali lagi ya, bisa disampaikan tadi ya bahwa idza di sini ya merupakan dzaraf, kata keterangan zaman, dalam hal ini untuk zaman yang akan datang ya. Idza apabila kan berarti nanti yang berbicara tentang yang akan datang. Nudia ya, ini idza ini dia berfungsi sebagai, boleh dikatakan sebagai, dia punya makna syarat ya. Kalau bahasa kita sederhana ya, sekali lagi kita dasar nih bicara tentang ya kategorinya masuk sebagai adat syarat ya, faktor yang mensyaratkan, sehingga nudia merupakan fiil syarat. Tetapi sekali lagi ya, kita ingat bahwa fiil madhi, kata kerja lampau itu dia mabni atau tetap, sehingga tentu kita tidak bisa memperhatikan bahwa majzumnya tidak terlihat ya, maka tetap sebagai nudia ya, fiil madhi yang lampau ya. Sekali lagi, kalau majhul tentu tidak ada fa'ilnya. Nah, lalu apa yang ada ya, kalau fi'il madhi majhul maka tidak ada fa'ilnya, kan namanya majhul, tertutup, tenggelam ya, tidak ada kosong ya, tidak ada fa'ilnya. Yang muncul adalah naibul fa'il atau penggantinya fa'il. Penggantinya fa'il itu juga tidak terlihat di sini. Yang muncul adalah lis-sholati ya, yang merupakan syibul jumlah. Nah, inilah yang kemudian kita pahami, lis-sholati itu merupakan syibul jumlah ya, terdiri dari susunan jar majrur yang dia muta'aliqon, keduanya memiliki keterkaitan makna dengan apa? Dengan naibul fa'ilnya ya. Jadi diperintahkan, dikumandangkan apa? Ya, yang dikumandangkan itu adalah ajakan sholat ya, untuk melaksanakan sholat. Jadi sebagai naibul fa'ilnya itu adalah sholatnya itu sendiri. Berikutnya mi yaumil jumu'ati ya, min yaumil jumu'ati ya, ini juga merupakan syibul jumlah yang ketemu dengan susunan idhofah. Tentu ini merupakan ya, karena syibul jumlah tentu dia tidak atau bukan merupakan jumlah yang sempurna, maka di sini dia muta'alaq ya, dia memiliki keterkaitan makna. Lalu keterkaitan makna dengan apa? Tentu dalam hal ini kita paham bahwa ini keterkaitan maknanya dengan hal atau keadaannya sholat. Maksudnya sholat itu pada hari Jumat ya, sholat Jumat ya, seperti itu penjelasannya. Lalu kalau tadi disampaikan Jumu'ati kenapa harokat kasroh, kan sudah ya disampaikan di awal. Nah, berikutnya ya, tadi sudah ada kalimat syarat, maka berikutnya adalah tentu jawab syaratnya ya, karena kita bicara tentang uslub syarat ya. Jadi ada adat syarat, ada fiil syarat yang masuk dalam kalimat syarat, dan juga ada jawab syarat. Nah, kebetulan jawab syaratnya berupa jumlah fi'liyah, dalam hal ini adalah fi'il amr, maka diawali dengan fa ya, diawali dengan fa ya, fa robito atau fa waqiyah untuk jawab syarat. Maka di sini fa, maka ya, boleh dikatakan terjemahnya gitu. Is'au ila dzikrillah. Maka segeralah mengingat Allah ya. Is'au ini juga merupakan fi'il syarat ya, sebagai jawab syarat. Maksudnya jawab syaratnya tentu majzum, tetapi ingat ya, ini adalah fi'il amr yang dia mabni atau tetap. Nah, berikutnya ila dzikrillah ya, tentu ini merupakan susunan jar majrur ya, ila ya, ini huruf jar artinya untuk atau kepada, zikri ya. Kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena tahu ini merupakan isim yang majrur karena didahului oleh ila. Kenapa kemudian Allahi lafdzul jalalah ini ada kasroh? Karena kita tahu itu merupakan ya, lafdzul jalalah ini merupakan mudhofun ilaih terhadap zikri ya. Tadi sama ya, min yaumil jumu'ati, ini ila zikrillah ya. Paham lah ya, insyaallah ya. Berikutnya wadharul bay'a ya, ini merupakan jumlah ma'tufah. Kenapa? Karena didahului oleh waw atof ya, sehingga dzarul bay'a jumlah fi'liyah dalam hal ini juga merupakan fi'il amr ya,
fiilnya fiil amr, kata kerja perintah, tentu dia maktuf kepada is'au ya, is'au ila dzikrillah lengkapnya ya. Di sini wadharul bai'a, maka dia maktufah, dia ngikut ya, polanya kebetulan juga sama ya. Cuma di sini bai'a ini kita maknai kenapa harokat akhirnya adalah fathah, karena adalah sebagai objeknya ya, objek. Nah, sementara di sini ya is'au ya, segeralah itu ternyata yang melengkapinya adalah dengan huruf susunan jar majrur ya. Bisa dikatakan karena dia tidak membutuhkan objek ya, bersegera ya, segera saja. Sementara berdagang, tinggalkan apa ya yang harus ditinggalkan dalam hal ini bai'a, maka maf'ul bih atau objeknya masuk dalam mansubatul asma, harokat akhirnya adalah fathah ya, seperti itu. Maka di sini kita menemui ada dua fi'il yang mutasarrif yang bisa kita tasrif, baik secara istilahi ya, dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya yang is'au ini dari fi'il madhinya dari sa'a, yas'a, sa'yan, sa'in, mas'ayun, is'a, la tas'a. Lalu bagaimana ketika kita mentasrif ya, dalam hal ini karena fi'il amr, kata kerja perintah, maka dhamair dalam hal ini sebagai fa'il atau pelakunya dari yang dhamair yang mukhatab ya, yang hadir atau terlibat dalam proses itu, dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, maka is'a, is'aya, is'au, is'a, is'aya, is'aina, maka is'au di sini merupakan fi'il amr, kata kerja perintah, dengan fa'il atau pelakunya adalah antum. Jadi kalian semua bersegeralah. Berikutnya adalah kita mentasrif di fi'il yang kedua. Dalam hal ini adalah dharu ya. Kita kebetulan sama ya. Ini merupakan fi'il mutasarrif ya, yang bisa ditasrif baik secara istilahi maupun secara lughawi. Maka dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, dharu ini dari kata wadharo yadhiru wadharon, wadhirun maudhurun, dhir la tadhir ya. Nah, kemudian kita juga bisa mentasrif secara istilahi ya, tentu saja ini berkaitan dengan fa'il atau dalam hal ini dhamair yang mukhatab dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Maka di sini dhir, dhiro, dhiru, dhiri, dhiro, dhirna. Lalu bagaimana kemudian ternyata ada perubahan menjadi dharu ya, tentu nanti ini juga sifatnya yang lebih tinggi lagi, tetapi dalam hal ini dhiru atau dharu ini ya merupakan fi'il amr, kata kerja perintah, di mana fa'il atau pelakunya adalah antum atau kalian semua. Berikutnya ya, tentu kita tadi sudah membahas bahwa fa ini ya merupakan fa ya, huruf waqi ya, dia penghubung untuk jawab syarat ya, atau untuk fa jawab syarat, karena jawab syaratnya berupa fi'il amr ya. Fi'il amr dalam hal ini adalah is'au ya. Is'au tentu saja merupakan fi'il amr, kata kerja perintah yang dia tetapnya atas hadfun nun, hilangnya nun di sana ya. Karena ketika dalam keadaan fi'il mudhari'nya dia masuk ya, boleh dikatakan sebagai af'alul khamsah, fi'il yang 5. Sedangkan waw di sini ya tentu saja merupakan dhamir mutasil ya, mabni, dia tetap atas sukun di sana, fi mahal li raf'in, mahalnya adalah raf'a ya, rafa sebagai fa'il atau pelakunya. Berikutnya di sini ada ila dzikrillah ya. Ila tentu merupakan huruf jar yang menjadikan kemudian isim berikutnya menjadi isim yang majrur, tandanya adalah kasroh. Zikri ini merupakan mudhof, dan Allahi lafdzul jalalah, kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia sebagai mudhofun ilaih yang wajib majrur. Berikutnya adalah wadharul bai'a ya. Ini sekali lagi jumlah ma'tufah. Dharu sekali lagi juga merupakan fi'il amr, kata kerja perintah ya, artinya tinggalkanlah. Al bai'a merupakan maf'ul bih atau objeknya, yang tentu saja masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub, tanda nasabnya adalah
fathah di bagian akhirnya ya, karena dia boleh dikatakan nih secara sekilas kan tentu ini dia adalah isim yang mufrad ya, atau tunggal yang menjadikan ketika dalam keadaan mansub tanda nasabnya adalah fathah. Nah, berikutnya ya jumlah yang kedua. Tadi kita sudah panjang tapi itu satu jumlah. Berikutnya adalah dzalikum khairul lakum. Ya, di sini artinya dzalikum yang demikian itu khairul lakum lebih baik bagimu. Tentu kita ingat ini adalah merupakan jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Kita tahu bahwa jumlah ismiyah ada dua komponen utama. Ada mubtada, ada khobar. Mubtada dijelaskan secara umum ya, dia merupakan isim yang ma'rifat jatuh di awal kalimat. Ya, dalam hal ini dzalikum ya, dza di sini merupakan isim isyarah ya, isim isyarah yang menunjukkan bahwa dia merupakan isim yang ma'rifat ya, atau yang boleh dikatakan tertentu ya, udah jelas dalam hal ini karena dia merupakan isim yang ma'rifat. Tentu dia masuk ya kategori dalam hal ini berada di awal kalimat, maka dia mubtada atau sebagai awalan. Nah, berikutnya sejatinya kan ini mubtada ini masuk dalam marfu'atul asma ya, isim-isim yang marfu, tetapi karena ini adalah isim yang mabni atau tetap, tentu tidak kita indikasikan di mana rofa'nya, atau maka disebut fi mahalli rof'in ya, mahalnya sebagai rofa di situ. Khairun ya, khairun di situ kenapa harokat akhirnya adalah dhamma? Karena khairun merupakan khobar ya, mutimul jumlah, penjelas. Kita ingat juga khobar masuk dalam marfu'atul asma, tentu di situ tanda rofa'nya adalah dhammah di bagian akhirnya, dhammatain ya di situ. Sedangkan lakum yang awalnya dari likum yang menyesuaikan diri menjadi lakum, ini tentu merupakan syibhul jumlah ya, syibhul jumlah. Ya, dia merupakan likum dua kalimat itu, maka muta'aliqon, keduanya memiliki keterkaitan makna dengan khairun itu sendiri. Ya, kita sederhana insyaallah bahasnya seperti tadi ya, dzalikum ya. Nanti kalau kita lihat dzalikum seolah-olah satu kata, sebenarnya dza itu sendiri ya, kemudian li itu sendiri, dan atau lam itu sendiri, dan juga ada kaf ya. Penjelasannya nanti bisalah kita suatu saat dijelaskan, tapi intinya dzalikum ini merupakan isim, bagian dari isim isyarah ya, merupakan kategori isim isyarah yang jatuh di awal kalimat, dia sebagai mubtada. Khairun sekali lagi khobarnya dari dzalikum yang tentu marfu'un wa alamatu raf'i adh-dhammatu adh-dhahiratu ya. Harokat akhirnya adalah dhammah di sana. Kemudian lakum susunan jar majrur muta'aliqan ya, keduanya li dan kum itu memiliki keterkaitan makna dengan khairun ya. Seperti itu penjelasan singkatnya. Terakhir kita akan membahas in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui ya. Kalau udah ada kata-kata in, jika, itu berarti kita jadi ingat uslub syarat, karena tentu ada jika, ada maka, atau apabila, ada maka ya. Di sini in kuntum ta'lamun ya. Secara sederhana kita bisa sampaikan ya, ini sejatinya kalimat jika maka ini ada adat syarat ya. Di situ rangkaian fiil syaratnya berupa amil nasih yang masuk ke dalam jumlah ismiyah ya, di mana kana atau kun di sini ya, dia mabni atas sukun di sana karena bertemu dengan dhamir rofa mutaharik ya. Awalnya kan kana dan antum ya. Kemudian di sini bisa sampaikan menjadi kuntum ya. Kuntum ya, boleh dikatakan seperti itu, amil nasih ya, kana dan saudara-saudaranya. Kita ingat ya, kana dan saudara-saudaranya ya, tentu kita pahamlah untuk bagaimana mereview banyak sekali di awal-awal pembahasan kita tentang amil nasih. Ada kana dan saudara-saudaranya, ada inna dan saudara-saudaranya, dan ada dhonna dan saudara-saudaranya ya. Kalau inna tentu dia menjadikan isimnya mansub dan khobarnya marfu ya, tansibal isma ya, dia menasabkan isimnya. Sedangkan kuntum tentu terbalik ya, dia merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Nah, tetapi di situ
antum atau tum di situ juga merupakan isim mabni yang tetap maka tidak terlihat tanda rofaknya itu. Kemudian ta'lamun juga merupakan susunan jumlah ismiyah yang tidak terlihat nasabnya. Maka di sini kita ingin katakan in kuntum, jika kamu mengetahui, maka memang masih tidak disebutkan di situ ya, walaupun dalam satu rangkaian ini tentu kita tahu jika kamu mengetahui, maka sejatinya ya tadi ya, bahwa kita segera mengingat Allah dan meninggalkan jual beli ketika ada seruan untuk melaksanakan sholat Jumat itu telah dikumandangkan, itu ya. Jadi rangkaian kalimatnya itu satu ayat ini bisa diketahui. Tapi intinya seperti itu ya. Sekali lagi ya, ada adat syarat, ada dalam ini kita menyebut sebagai kalimat syaratnya ya. Karena yang masuk ke dalam jumlah ismiyah tentu di situ tak dengan mim yang menunjukkan jamak itu sebagai isimnya kana dan tak lamuna sebagai khobarnya kana. Sedangkan jawab syaratnya tadi sudah dijelaskan. Alhamdulillah kita sudah membahas ya. Sekali lagi ini tentu kita bisa mereview kuntum ta'lamun, banyak sekali sudah kita bahas di awal-awal pembahasan baik surat Al-Baqarah ya, terutama surat Al-Baqarah banyaklah case yang bisa menjelaskan fenomena amil nasih yang masuk ke dalam jumlah ismiyah ya, amil nasih itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan keridhoannya kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.